Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita berjumpa lagi pada perkuliahan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas jenis-jenis OPT, ya, jenis OPT, organisme pengganggu tanaman. Ada hama, ya, kelompoknya ada hama, ada penyakit, ada gulma. Nah, patogen atau penyebab penyakit yang lalu sudah kita diskusikan, ada setidaknya kita akan bahas nanti empat jenis patogen, yaitu patogen jamur, patogen dari jenis bakteri, patogen dari jenis virus, dan patogen dari jenis nematoda. Mungkin ada 3 sesi ke depan kita akan membahas tentang jenis-jenis patogen itu. Baik. Yang sekarang ini kita akan bicara tentang jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, saudara sekalian, di akhir pertemuan yang lalu kita diskusi tentang daur penyakit atau siklus penyakit, di mana diawali dari kontak, ya, ada spora atau bagian dari patogen yang menempel pada tanaman, kemudian sporanya atau bagiannya itu, kalau jamur ya spora atau benang hifa, dia akan berkecambah masuk ke dalam sel tanaman, berkembang biak, inkubasi di situ. Kemudian kalau sudah membentuk spora, dia akan terlepas yang istilahnya disebut dengan sporulasi, kembali lagi ke alam untuk menyebar dan berkembang biak. Nah, ini siklus penyakit. Nah, kemudian apa itu jamur? Jamur itu sendiri adalah mikroorganisme, ukurannya sangat kecil sehingga harus dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ada beberapa yang ukurannya besar seperti jamur-jamur yang kita makan itu, jamur edible namanya, ada jamur merang, ada jamur shiitake, ada jamur kerang, ya. Nah, macam-macam itu besar dan makroskopis. Beberapa aja biasanya dari kelas Basidiomycetes. Kemudian sifatnya jamur itu termasuk organisme hidup yang selnya sudah eukariotik, artinya nyata ada selnya. Beda dengan bakteri, kalau bakteri itu masih prokariotik, ya, tidak punya selaput sel. Kalau sel sejati eukariotik itu selnya dibungkus oleh selaput. Ya, itu bedanya prokariotik dan eukariotik. Kemudian sifat yang khas dari jamur adalah tidak berklorofil. Kalau ada jamur yang berwarna, itu jamurnya menghasilkan pigmen, tapi pigmennya bukan klorofil. Sehingga karena tidak berklorofil, itu dia heterotrof, ya, tidak bisa mensintesis makanannya sendiri. Berkembang biaknya ada yang aseksual, tidak melalui peristiwa perkawinan, ada yang seksual. Nah, ada yang kedua-duanya, ya, dia aseksual ya, seksual ya. Nah, biasanya membentuk spora, baik spora yang vegetatif maupun spora yang hasil perkawinan.
Nah, tubuhnya berupa benang halus. Kalau berupa benang itu namanya hifa. Kalau benangnya sudah bercabang-cabang banyak, maka namanya miselium. Nah, ini contoh-contoh jenis jamur yang patogen. Dari kelas Ascomycetes itu ada Venturia inanqualis. Nah, ini menyebabkan bercak-bercak skep kayak kudisen gitu ya. Apelnya ini kalau diserang oleh Venturia inanqualis ini kudisen. Kemudian pada serealia itu padi-padian ya yang buahnya atau hasilnya berupa serealia, padi, gandum, jagung, sorghum itu termasuk jenis serealia. Nah, ini diserang oleh kelompok jamur yang namanya Aspergillus. Nah, kemudian pada bahan-bahan simpanan ya, misalnya ada roti, ada sayur atau makanan-makanan yang apabila disimpan dengan tidak baik, dia akan bisa tulari atau dikontaminasi oleh dua jamur ini, Penicillium dan Aspergillus. Ini juga bisa menjadi kontaminan, bahan itu menjadi istilah Jawanya buki gitu ya, atau ya membusuk gitu ya, membusuk. Kemudian dari kelas Basidiomycetes, perkembangbiakannya sama dengan seksual dan aseksual, ada benang hifanya bersekat-sekat. Ya, dua jamur ini sifatnya ciri-cirinya hampir sama. Hanya kalau Ascomycetes itu tidak ada kaitnya antar sekat, kalau Basidiomycetes antar sekatnya punya kait. Nah, kemudian yang tadi saya ceritakan ada jamur edible yang besar, makroskopis, itu biasanya dari kelas jamur ini. Nah, yang contoh yang patogen diantaranya Ustilago maidis, gosong bengkak pada jagung. Nah, ini ada gambar gosong bengkak pada jagung ya. Kemudian gosong pada padi, jadi di padi-padinya itu ada gosong disebabkan oleh Tilesia ini. Nah, masih banyak lagi, nanti di akhir kuliah ini saya akan berikan tugas, silahkan disimak. Ini contoh jenis jamur patogen yang lain dari Picomycetes. Picomycetes itu jamur yang benang hifanya tidak bersekat-sekat. Benang hifanya tidak bersekat-sekat. Bentuknya tabung berisi protoplasma dengan banyak inti. Nah, contohnya Plasmodiofora menyerang tanaman kubis. Nah, tanaman kubisnya tidak bisa tumbuh dengan normal, akarnya membengkak dan bengkok. Nah, biasanya orang Jawa menyebutnya dengan penyakit pekuk. Kemudian ada Pythium, ini rebah kecambah. Jadi pada penyemaian tanaman padi, penyemaian tanaman kedelai, tanaman-tanaman yang baru ditanam itu pangkal akarnya bisa diserang oleh Pythium ini, membusuk, kemudian dia tanamannya rebah ya, kayak seperti ini gambar yang saya sampaikan ini. Kemudian, nah yang paling banyak jamur patogen itu dari kelas Deuteromycetes. Ini jamur tidak sempurna. Kenapa disebut tidak sempurna? Karena fase seksualnya biasanya belum diketahui. Nah, ini fase seksualnya belum diketahui, jamurnya bersekat-sekat, ya benang hifanya, diantaranya diplodia. Ini penyakit busuk batang, ya pada jeruk, pada apel, pada tanaman-tanaman yang batangnya kemudian luka, kemudian mengeluarkan seperti getah, kemudian getahnya itu menggumpal. Nah, itu
kalau diperiksa dia biasanya terserang oleh jamur Diplodia ini. Kemudian oidium, ya, ini jamur tepung. Jadi pada tanaman yang terserang membentuk karat, kemudian di situ sporanya akan berupa tepung-tepung halus yang melekat pada bagian tanaman yang terserang itu. Nah, masih banyak lagi jamur-jamur yang lain dan gejala penyakitnya sebagaimana pada uraian yang lalu, bisa nekrosis, ya, kematian jaringan, bisa hiperplasis, pertumbuhan sel yang lebih hebat dari normal, atau hipoplasis yang pertumbuhan selnya kurang dari normal. Nah, ini silakan nanti di tugas itu kalian bisa lebih mengembangkan diri lagi. Nah, ini sama dengan siklus penyakit yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, oke, ini kita lalui saja. Nah, baik, saudara sekalian, ada tugas kelompok ini sudah saya bagi. Jadi tugasnya adalah mendeskripsikan penyakit tanaman. Ya, deskripsikan dengan format PowerPoint. Ini kalau gambar bidang PowerPoint-nya seperti ini. Kemudian cantumkan gambar tanaman yang sakitnya di sini. Kemudian berikan nama penyakit, baik nama lokal dan ilmiah, kemudian penjelasan tentang patogennya. Nah, di sini penjelasan patogennya. Jadi satu slide itu paling tidak ada 2 gambar, ya, 2 gambar penyakit. Nah, gambar tanamannya, kalau bisa juga ada patogennya. Ya, gambar ini kan luas bidangnya lumayan, ini bisa dijadikan paling tidak 2 gambar, ya. Gambar tanaman yang sakit dengan gejalanya dan gambar patogennya. Nah, silahkan dikreasikan, nanti termasuk di dalam penilaian. Yang kreasinya bagus, ya insya Allah penilaiannya juga akan menjadi bagus, gitu ya. Nah, pembagian kelasnya ini kelas A itu saya minta Nur Makfiroh sebagai ketua kelasnya. Nanti dibagi kelompoknya, saya melihat ada 45 pesertanya, mahasiswanya kelas A, 3A ini. Dibagi jadi 9 kelompok, artinya satu kelompok 5 orang. Nah, silahkan diatur kelompoknya. Kemudian milih yang mana, boleh memilih atau biar tidak saling menunggu, bisa diundi saja, gitu ya. Kelompok berapa mendapatkan tugas penyakit apa. Nah, atau seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, jadi diundi saja siapa yang jadi kelompok 1, siapa yang jadi kelompok 2, dan seterusnya. Nah, kemudian ini untuk yang kelas B. Untuk kelas B saya minta Muhammad Sultan menjadi ketua kelasnya, karena ada 17 peserta di kelas B ini, bisa dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, ini tugasnya adalah penyakit tanaman pada sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan ada tanaman perkebunan, lada. Nah, silakan. Nah, penyakitnya bisa jamur ini, bisa virus, bisa silakan nanti dicari di pustakanya dan cantumkan pustakanya, jangan lupa. Nah, kalian mendapatkannya dari mana? Jangan lupa mencantumkan pustakanya. Demikian saudara sekalian, kuliah kita pada pertemuan yang keempat ini. Selamat mengerjakan tugas, ini tugas kelompok yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.